Sebaliknya orang-orang yang pada hari ini dilumuri oleh potensi fujur, kedurhakaan, pembangkangan, kemaksiatan kepada Allah juga harus sadar bahwa di dalam dirinya ada potensi takwa yang Allah tempatkan, sehingga dia tidak perlu berputus asa dari rahmat Allah dengan fujurnya dia pada hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan berbagai macam rahmat dan nikmat di dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam keadaan musibah, di sana Allah masih terus memberikan rahmat dan nikmat kepada kita. Kemudian salah dan salam selalu kita doakan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Guru-guru kami, para alim ulama yang kami muliakan, orang-orang tua kami dan seluruh jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah yang khatib muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk yang sangat sempurna. Nabi nafsu li Allah dan juga Nabi akai. Sehingga dengan kedua hal tersebut, kita kalau bisa mempergunakan dengan baik, maka akan mendapatkan derajat yang melebihi derajat malaikat. Dan juga kalau kita tidak bisa mempergunakannya dengan baik, kita akan mendapatkan derajat yang menyamai dengan derajat binatang. Bahkan dalam ayat Allah mengatakan balhum adallu, bahkan kita bisa lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Maka melengkapi hal tersebut, setelah Allah memberikan kepada kita akal dan nafsu, Allah juga memberikan potensi kepada kita untuk mengembangkan hal tersebut. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala nekeun, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya, maka kami ilhamkan kepada jiwa tersebut sifat fujur dan sifat takwa. Jadi para jamaah getanyo yang hudipnya memiliki dua potensi, na potensi fujur, na potensi takwa. Potensi fujur itu adalah potensi kecurangan, potensi kekufuran dan pembangkangan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan potensi takwa adalah potensi kepatuhan, ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun kita, fawamantang gedanyo, apakah gedanyo uronyo sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang alim,
atau sebaliknya getanya uronyo sebagai orang yang penuh dengan kemaksiatan, yang jahat, punya dua potensi tersebut. Itu yang harus kita sadari. Orang-orang yang baik, yang dalam keadaan taat hari ini, yang dalam keadaan bertakwa hari ini, harus menyadari juga hal tersebut. Jangan dia berpikir bahwa ketakwaan itu adalah hanya satu-satunya potensi yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia akan terlalu bangga dengan ketakwaannya, yang pada akhirnya menjuruskan dia kepada kemaksiatan kepada Allah. Dengan bukti, banyak orang-orang yang hidup saleh zaman dahulu, tapi pada akhirnya potensi fujurlah yang mengakhiri kehidupan dia. Kita pernah membaca para jamaah sejarah Syekh Bal'am, pernah membaca sejarah Syekh Barsisah. Itu adalah orang-orang yang semula potensi takwanya sangat muncul, sehingga menjadi panutan umatnya, memiliki jamaah murid ribuan. Tapi kemudian dia akhiri kehidupan dengan potensi fujur, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka getanya uronyo yang memiliki, yang potensi takwa sedang dominan dalam hidup getanyo, maka harus menyadari bisa kapan saja berbalik potensi tersebut menjadi potensi fujur kalau tidak kita rawat dengan benar. Sebaliknya, orang-orang yang pada hari ini dilumuri oleh potensi fujur, kedurhakaan, pembangkangan, kemaksiatan kepada Allah juga harus sadar bahwa di dalam dirinya ada potensi takwa yang Allah tempatkan, sehingga dia tidak perlu berputus asa dari rahmat Allah dengan fujurnya dia pada hari ini. Kalau dia mau berusaha, kalau dia mau mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa merubah potensi fujurnya menjadi potensi takwa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua potensi tadi, fujur dan takwa, diberikan pendampingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendampingi potensi fujur di dalam diri kita. Allah tempatkan di dalam diri kita seorang syaitan yang disebut dengan syaitan qarin, yang selalu akan membisikkan kejahatan, keburukan kepada diri kita agar kita lebih menyukai potensi fujur tersebut. Sedangkan untuk mendampingi potensi takwa, juga Allah tempatkan dalam hati kita, dalam diri kita, seorang malaikat yang disebut dengan malaikat ilham, mulhim, yang membisikkan, mengajak kita untuk mengembangkan potensi takwa kita, untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua orang ini, malaikat mulhin dan syaitan qarin yang jahat tadi, yang mendampingi potensi masing-masing, bertengkar di dalam diri kita. Maka wajar para jamaah, kadang-kadang kita merasa ada pertengkaran tersebut antara kebaikan dan kejahatan dalam diri kita. Kesalih, pertengkaran ini juga sangat dipengaruhi dengan dua macam yang pertama kami sebutkan, yaitu akal dan nafsu. Kalau kita mau lebih menggunakan akal kita, maka yang akan berpengaruh besar adalah bisikan malaikat mulhin. Maka potensi takwalah yang akan nampak kepada kita. Tapi apabila kita terlalu menggunakan hawa nafsu, maka yang akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita adalah bisikan syaitan qarin,
maka potensi fujurlah yang akan lebih dominan nampak dalam kehidupan kita. Nyokeh para jemaah penyebab kijutna urang yang got, kijutna urang yang bruk. Tuman getanya uronyo ho galak tu. Pu galak tu roh ke urang yang got, pu galak roh ke urang yang bruk. Potensi telah Allah berikan, kekuatan telah Allah tampakkan dalam diri kita, dan pendampingan juga telah Allah berikan. Tinggal ke mana kita mengarahkannya. Apakah kepada potensi takwa atau kepada potensi fujur? Apabila kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, maka berusahalah para jemaah lebih mengedepankan akal pikiran, jangan mengedepankan hawa nafsu. Apapun yang kita lakukan, saring, timbang, pikir, perhatikan dengan akal pikiran yang nagebi li Allah bagatanya. Baik dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu dikendarai oleh syaitan. Tidak mungkin syaitan kalau kita menaiki kendaraannya akan membawakan kita kepada kebahagiaan. Sedangkan akal dikendarai oleh malaikat mulhim. Pasti kalau kita menaiki kendaraannya, dia akan membawa kita kepada kebahagiaan. Sehingga pada akhirnya jadilah kita orang yang saadah, yang berbahagia. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan, yang itulah yang membuat nilai kita di sisi Allah menjadi tinggi. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahun najdan." Dan kami tampakkan kepada manusia dua jalan, kata Allah. Para ulama mengatakan najdan ini maknanya dua jalan. Lehgebi dua potensi, dua kekuatan, dua pendamping untuk mendampingi masing-masing potensi dalam hidup kitanya. Ne pelumah iku kitanya na dua jalan ya Allah. Wa hadainahun najdain kepada Allah. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan apa? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ho tanuk jak le katanya. Na mu simpang iku tu. Unun po ui. Jalan kebaikan membawa kepada surga, jalan kejahatan membawa ke neraka. Maka lihatlah itu dengan basirah, dengan pandangan mata hati para jemaah. Jangan melihat dengan pandangan mata kepala. Karena pandangan mata kepala ini karena sering bermaksiat kepada Allah, maka akan buta daripada jalan kebaikan. Sedangkan pandangan mata hati akan dibuka oleh Allah untuk melihat jalan kebaikan tersebut. Di antara untuk melihatnya, kita sering diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilau warzuqna jatinabah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, dan nampakkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khatib mengajak kita semua para jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melakukan berbagai macam amal saleh, dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin meningkat ketaatan kita, semakin banyak amal saleh yang getanya puput, maka ketakwaan getanya kepada Allah juga akan semakin meningkat. Tapi apabila getanya terus melakukan amal-amal yang salah, yang tidak baik,
terus bermaksiat kepada Allah tanpa ada harapan atau keinginan untuk memperbaiki diri, maka ketakwaan itu akan sangat jauh kepada kita para jemaah. Padahal Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan kamu muslim. Muslim jiwa dan raga kamu, terutama muslim hati kamu. Karena yang akan bisa membawa manfaat di saat kita kembali ke akhirat adalah hati yang muslim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Urang yang gelih hati nyan ke urang nyan yang akan bermanfaat di saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.